Salam Rahayu sahabatku dimanapun berada. Jumpa lagi kita di channel Babat Anjuk Ladang, channel yang akan mengupas tuntas sejarah kota Nganjuk dan sekitarnya. Bersama saya, Lintang Chandra. Sahabat, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kalian untuk berkunjung ke alun-alun kota Nganjuk. Selain menjadi ikon dan objek wisata kota Nganjuk, alun-alun ini juga menyimpan sejarah panjang yang menyertai peradaban kota Nganjuk dari masa ke masa. Munculnya alun-alun kota Nganjuk bersamaan dengan peristiwa boyongan atau perpindahan pusat pemerintahan dari Berbek ke Nganjuk pada tahun 1885. Namun persiapan penentuan lokasi alun-alun kota Nganjuk sudah dilakukan sejak tahun 1874 pada masa pemerintahan Bupati Berbek Raden Sumowiloyo. Penentuan lokasi alun-alun sangatlah penting karena satu paket dengan lokasi pendopo kabupaten dan kantor asisten residen Belanda. Awalnya lokasi alun-alun kota Nganjuk diposisikan di daerah Taman Sari, Kelurahan Kauman. Namun ternyata daerah tersebut rawan terdampak bencana banjir. Karena itu, Bupati Berbek Raden Sosrokusumo III, pengganti Raden Sumowiloyo, beserta dengan asisten residen dan anggota dewan berunding untuk menentukan lokasi lain yang lebih strategis. Setelah dilakukan analisa dan pemetaan, maka ditemukanlah kompleks makam keluarga Panembahan Mangunkusumo atau Eyang Mangundikaran sebagai lokasi yang paling strategis dan aman dari ancaman bencana banjir. Bupati Berbek berunding dengan keturunan keluarga Eyang Mangundikaran saat itu dan dicapai kesepakatan tukar guling. Sebagian besar makam-makam keluarga Eyang Mangundikaran dibongkar dan dipindahkan ke Taman Sari. Sedangkan lokasi makam tersebut dijadikan sebagai alun-alun dan pendopo Kabupaten Nganjuk. Namun masih tersisa 2 makam yang tidak dipindahkan, di mana salah satunya adalah makam istri Eyang Mangundikaran. Lokasinya diperkirakan berada di bagian belakang dari pendopo Kabupaten Nganjuk sekarang. Maka, sejak tahun 1885, kompleks makam keluarga Eyang Mangundikaran telah berubah menjadi pusat kota Nganjuk yang semakin hari semakin ramai. Menurut peta Belanda terbitan tahun 1890, posisi alun-alun kota Nganjuk sudah sama seperti sekarang. Di sebelah timur alun-alun terdapat pendopo kabupaten. Sedangkan di sebelah utara alun-alun terdapat kantor dan rumah kediaman asisten residen Belanda. Sekarang kantor asisten residen Belanda dijadikan sebagai kantor Polsek Nganjuk. Sedangkan kediaman asisten residen Belanda dijadikan sebagai SMP Negeri 1 Nganjuk. Di bagian selatan alun-alun kota Nganjuk saat itu dijadikan sebagai pasar. Di pasar tersebut banyak pedagang-pedagang dari etnis Tionghoa yang berjualan di sana. Lambat laun kemudian para pedagang Tionghoa tersebut membangun lapak-lapak toko sehingga pasar di alun-alun tersebut semakin berkembang ke selatan dan menjadi pecinan Jalan Ahmad Yani Nganjuk sekarang. Seiring dengan munculnya pecinan di sebelah selatan alun-alun kota Nganjuk, kemudian seorang pengusaha Belanda bernama Hartman membangun sebuah gedung bioskop yang saat itu dinamai Hartmans Bioskop. Kelak di kemudian hari, gedung bioskop ini berubah nama menjadi Bioskop Mustika. Namun sekarang bioskop tersebut sudah tidak ada lagi dan berubah menjadi kompleks ruko di sebelah selatan alun-alun kota Nganjuk. Pada tahun 1885, di sebelah barat alun-alun kota Nganjuk dibangun sebuah masjid agung. Sekarang masjid tersebut dikenal dengan nama Masjid Baitus Salam. Pada awalnya bangunan masjid tersebut tidak seperti sekarang, namun bercorak khas bangunan Eropa Mediteran. Masjid Baitus Salam memiliki peran yang sangat penting saat itu. Selain sebagai tempat ibadah,
menara masjid yang tinggi menjulang menjadi landmark alun-alun kota Nganjuk. Saat itu belum banyak bangunan tinggi, sehingga orang dari kejauhan dapat melihat menara masjid dan dapat dengan mudah menemukan posisi alun-alun kota Nganjuk. Menurut arsip Belanda pada bulan Januari tahun 1938, alun-alun kota Nganjuk dijadikan sebagai pusat pesta rakyat yang disebut Festival Oranje untuk menyambut kelahiran putri Belanda yaitu Beatrix, cucu dari Ratu Wilhelmina. Pesta rakyat tersebut dilaksanakan dalam beberapa hari berturut-turut dengan kemeriahan yang luar biasa. Pesta rakyat tersebut diawali pada malam hari dengan menyalakan api unggun dan banyak obor di alun-alun. Kemudian keesokan paginya dilanjutkan dengan pemukulan beduk dan doa bersama di Masjid Agung, serta dilanjutkan dengan arak-arakan menuju alun-alun kota Nganjuk. Di alun-alun pada siang hari dilaksanakan berbagai lomba kampung, seperti lomba balap karung, lomba panjat pinang, lomba jalan egrang, dan lomba kampung lainnya. Kemudian pada hari-hari berikutnya juga dilaksanakan lomba balap sepeda dan lomba keterampilan berkuda. Tidak ketinggalan pula dilakukan pertandingan sepak bola antara klub-klub yang ada di Nganjuk dan sekitarnya pada saat itu. Pada setiap malam hari selama rangkaian pesta rakyat Festival Oranje dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan, antara lain pesta mercon dan kembang api, pementasan ketoprak, ludruk, tayub, dan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Sementara, khusus bagi para pejabat Belanda, dilaksanakan pagelaran musik roncong dan musik jazz dengan bintang tamu dari luar kota di halaman rumah kediaman asisten residen yang sekarang merupakan gedung SMP Negeri 1 Nganjuk. Pesta Festival Oranye di alun-alun kota Nganjuk pada saat itu mungkin adalah pesta rakyat paling akbar dalam sejarah yang pernah diadakan di Nganjuk. Kemudian tepat pada tanggal 31 Januari 1938 dilakukan penanaman pohon beringin di alun-alun kota Nganjuk. Menurut analisa Dr. Tri Cahyameta selaku penggiat sejarah Nganjuk periode kolonial, pohon beringin tersebut tidak lain adalah pohon beringin yang saat ini berada persis di tengah-tengah alun-alun kota Nganjuk. Pada tanggal 5 Maret tahun 1942, alun-alun kota Nganjuk menjadi saksi sejarah pendudukan Jepang di wilayah kota Nganjuk. Pada saat itu, satu kompi pasukan Jepang dari Satuan Kitamura bergerak dengan sangat cepat menyusuri jalur rel kereta api menuju alun-alun kota Nganjuk. Hanya dalam hitungan menit, pasukan Jepang mampu membuat pasukan Belanda atau KNIL yang berjaga di sekitar alun-alun lari kocar-kacir. Setelah menguasai alun-alun kota Nganjuk dan kantor asisten residen Belanda, pasukan Jepang terus mendesak mundur pasukan Belanda dengan serangan jarak dekat dan lemparan granat. Pasukan Belanda terdesak mundur ke selatan dan akhirnya lari hingga ke Kediri. Dalam serangan Jepang saat itu, putra dari Bupati Nganjuk Raden Prawiro Dirjo dilaporkan turut tewas tertembak. Pada bulan Desember tahun 1948, terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Pasukan Belanda pada saat itu memburu Jenderal Sudirman dan pasukan TNI yang bergerilya di desa Bajulan. Namun tiba-tiba, sebuah laskar liar di luar garis komando TNI masuk ke dalam kota Nganjuk dan membakar bekas rumah asisten residen Belanda yang ada di utara alun-alun kota Nganjuk. Aksi ini kemudian berlanjut pada penjarahan di daerah pecinan Nganjuk, sehingga akhirnya banyak masyarakat etnis Tionghoa di Nganjuk saat itu yang mengungsi keluar kota dan meninggalkan begitu saja rumah serta aset-aset yang dimilikinya.
Pada tanggal 12 November tahun 1949, alun-alun kota Nganjuk menjadi saksi peristiwa penyerahan kendaraan militer oleh pasukan Belanda kepada pasukan TNI di bawah komando Kolonel Sungkono. Penyerahan kendaraan militer tersebut merupakan mandat dari Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan keputusan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia. Adapun kendaraan militer yang diserahkan oleh pasukan Belanda antara lain 48 unit truk Ford, 16 unit sepeda motor, 4 unit mobil Jeep, 4 unit mobil pick-up, dan 3 unit mobil cruise. Pada masa berikutnya, alun-alun kota Nganjuk menjadi saksi sejarah pembangunan di pusat kota Nganjuk dalam segala bidang. Alun-alun kota Nganjuk tetap digunakan sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk mengisi kemerdekaan. Berdasarkan koleksi foto-foto jawatan penerangan Nganjuk, diperoleh informasi peristiwa penting di alun-alun kota Nganjuk dan sekitarnya pada masa awal kemerdekaan. Ini adalah foto uji ketangkasan siswa sekolah lanjutan di alun-alun kota Nganjuk pada tahun 1954. Sekolah lanjutan ini merupakan cikal bakal dari SMP Negeri Nganjuk. Di atas reruntuhan bekas rumah asisten residen Belanda yang dibakar pada bulan Desember tahun 1948, dibangun menjadi gedung sekolah baru yaitu SMP Negeri Nganjuk yang diresmikan pada tanggal 30 November tahun 1957. Sekarang SMP Negeri Nganjuk telah berubah namanya menjadi SMP Negeri 1 Nganjuk. Ini adalah foto rapat di kantor polisi Nganjuk pada tahun 1954. Gedung kantor polisi yang dimaksud dalam foto tersebut yaitu kantor Polsek Nganjuk sekarang. Lokasinya tidak lain adalah bekas kantor asisten residen Belanda yang ada di utara alun-alun kota Nganjuk. Ini adalah foto pemutaran film layar tancap di alun-alun kota Nganjuk pada tahun 1954. Foto kampanye PNI di alun-alun kota Nganjuk pada tahun 1955 menjelang dilaksanakannya pemilu pertama. Pada kampanye ini dihadiri oleh tokoh nasional yaitu Ali Sastro Amijoyo. Kampanye Partai Masyumi di alun-alun kota Nganjuk pada tahun 1955 menjelang dilaksanakan pemilu pertama. Pada kampanye ini dihadiri oleh tokoh nasional yaitu Kiai Haji Isa Ansyori. Foto kampanye PRI di alun-alun kota Nganjuk pada tahun 1955 menjelang dilaksanakan pemilu pertama. Pada kampanye ini dihadiri oleh tokoh nasional yaitu Bung Tomo yang populer sebagai orator dalam pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya. Foto upacara peringatan Hari Pahlawan di alun-alun kota Nganjuk pada tanggal 10 November tahun 1955 yang dihadiri oleh seluruh pejabat daerah, aparatur daerah, dan perwakilan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kota Nganjuk. Foto peringatan Hari Buruh di alun-alun kota Nganjuk pada tanggal 1 Mei tahun 1956 yang dihadiri oleh ribuan buruh tani se-Kabupaten Nganjuk. Acara kemudian dilanjutkan dengan pawai buruh yang menampilkan berbagai macam atraksi kesenian tradisional. Waktu terus berganti dan wajah alun-alun kota Nganjuk terus mengalami renovasi. Namun, alun-alun kota Nganjuk tetap menjadi pusat kegiatan dan kebanggaan bagi masyarakat Nganjuk. Pada tahun 2008, artis dangdut Vita KDI mempopulerkan sebuah lagu berjudul Alun-Alun Nganjuk.
Lagu ini pernah merajai pasar musik dangdut campur sari selama beberapa waktu lamanya dan mengangkat nama alun-alun Kota Nganjuk sehingga semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia.